Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Rizka Indasari. Nama saya Rizka Damayanti. Nama saya Sandi. Nama saya Rifki Maulana. Nama saya Rodianto. Kami akan membawakan materi tentang Ibnu Hanbal dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian salaf. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, para pemuka abad ketiga Hijriah dan para pengikutnya pada abad keempat yang terdiri dari para muhadisin dan lainnya. Salaf berarti pula ulama-ulama soleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Sedangkan menurut terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai arti salaf. Di antaranya, yang pertama, menurut Syekh Tarani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil atau dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai faham tasybih. Kedua, Mahmud al-Bishi menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Pada zaman modern, kata salaf memiliki 2 definisi yang kadang-kadang berbeda. Yang pertama, digunakan oleh akademisi dan sejarawan merujuk pada aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad 19 sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa dan orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah serta menjauhi berbagai kebid'ahan, khurafat, syirik dalam agama Islam. Berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang cenderung menggunakan metode pemikiran rasional, aliran salaf menggunakan metode tekstual yang mengharuskan tunduk di bawah nakli dan membatasi wewenang akal pikiran dalam berbagai macam persoalan agama, termasuk di dalamnya akal manusia tidak memiliki hak dan kemampuan untuk menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran. Kalaupun akal diharuskan memiliki wewenang, hal ini tidak lain adalah hanya untuk membenarkan, menelaah, dan menjelaskan sehingga tidak terjadi ketidakcocokan antara riwayat yang ada dengan akal sehat. Aliran salaf mempunyai beberapa karakteristik seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Mazkur sebagai berikut. Yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat atau nakli daripada diroyah atau akli. Kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut atau zat Allah dan tidak mempunyai faham menyerupakan Allah dengan makhluk. 4. Mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilkannya. Selanjutnya sejarah singkat Ibnu Hanbal. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah satu anaknya bernama Abdillah. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ibunya bernama Sofifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur Asy-Syaibani, bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Sya'ab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Robi al-Hadis bin Nizar. Di dalam keluarga Nizar, Imam Ahmad bertemu keluarga dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang pertama beliau kuasai adalah Al-Quran, sehingga beliau hafal pada usia 15 tahun.
Lalu, beliau mulai berkonsentrasi belajar ilmu hadis pada awal usia 15 tahun pula. Pada usia 16 tahun, ia memperluas wawasan ilmu Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdad. Lalu, mengunjungi ulama-ulama terkenal di Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekah, dan Madinah. Di antara guru-gurunya ialah Hamad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walid bin Muslim, Muktamar bin Sulaiman, Abu Yusuf Al-Qadi, Yahya bin Zaidah, Ibrahim bin Sa'id, Muhammad bin Idris, Asy-Syafi'i, Abdul Razak bin Humam, dan Musa bin Tariq. Dan guru-gurunya Ibnu Hambal mempelajari ilmu fikih, hadis, tafsir, kalam, usul, dan bahasa Arab. Ibnu Hambal dikenal sebagai seorang yang zahid, teguh dalam pendirian, waro, serta dermawan. Karena keteguhannya, ketika Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan mazhab Mu'tazilah, Ibnu Hambal menjadi korban mihnah karena tidak mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Akibatnya pada masa pemerintahan Al-Mutasim dan Al-Wasik, ia harus mendekam di penjara. Namun setelah Al-Mutawakkil naik tahta, Ibnu Hambal memperoleh kebebasan, penghormatan, dan kemuliaan. Baik, yang selanjutnya pemikiran teologi Imam Ahmad bin Hambal. Pemikiran teologi Imam Ahmad bin Hambal yang pertama tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan ta'wil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan tentang tata cara atau kaifiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya tentang penafsiran surat Thaha ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istawal 'arsy 'alal rahman. Yang artinya yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arasy. Quran surat Thaha ayat 5. Dalam hal ini Ibnu Hambal menjawab, yuballighuha wala sifatin had bila sya'a wa kama sya'a kaifal arsh ala istawa wasifun. Yang artinya istiwa di atas arasy terserah kepada Allah dan bagaimana saja Dia kehendaki, dengan tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Dan dalam menanggapi hadis nuzul, ru'yah dan hadis tentang telapak kaki Tuhan, Ibnu Hambal berkata, kita mengimani dan membenarkannya tanpa mencari penjelasan cara dan maknanya. Dari pernyataan di atas, tampak bahwa Ibnu Hambal bersikap menyerahkan atau tafwid makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasulnya, serta tetap mensucikannya dari keserupaan dengan makhluk. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya. Yang kedua, pemikiran teologi Imam Ahmad bin Hambal yaitu tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hambal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakan yang karenanya hadis ataukah tidak diciptakan yang karenanya qadim. Faham yang diakui oleh pemerintah, yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni Tuhan. Ibnu Hambal tidak sependapat dengan faham tersebut. Oleh karena itu, ia kemudian diuji dalam mihnah oleh aparat pemerintah. Pandangannya tentang status Al-Quran dapat dilihat dari dialognya dengan Ishaq bin Ibrahim, gubernur Irak. Ishaq bertanya kepada Ahmad bin Hambal,
bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Ahmad bin Hanbal menjawab, ia adalah kalam Allah. Ishaq bertanya, apakah ia makhluk? Imam Ibnu Hanbal menjawab, ia adalah kalam Allah, aku tidak menambahnya lebih dari itu. Ishaq bertanya lagi pada Ibnu Hanbal, apakah arti bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat? Ibnu Hanbal menjawab, itu seperti apa yang dia sifatkan kepada dirinya. Ishaq kembali bertanya kepada Ibnu Hanbal, apakah maksudnya? Ibnu Hanbal menjawab, aku tidak tahu dia seperti apa yang dia sifatkan kepada dirinya. Ibnu Hanbal berdasarkan dialog di atas tidak mau membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasulnya. Bagi Ahmad bin Hanbal, iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Iman bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik dan akan berkurang bila mengerjakan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan daripada Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Selain Imam Ahmad, ulama yang menjadi rujukan utama bagi kaum salafi adalah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Syekh Al-Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Haroni Al-Hambali. Lahir di Haron 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 1293 Masehi, dan wafat di penjara Damaskus 20 Zulkaidah 728 Hijriah atau 1328 Masehi. Beliau berasal dari keluarga cendekiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hambali dan kuat berpegang pada ajaran salaf. Pada usia 10 tahun, Ibnu Taimiyah telah hafal Al-Quran dan menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga telah pula menguasai kutub As-Sittah dan Mu'jam At-Tabrani. Beliau juga menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti tafsir, filsafat, tasawuf, tata bahasa Arab, dan nakhat. Pada usia 20, beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya, dan pada usia 30 telah pula diakui kapasitasnya sebagai ulama besar yang bergelar Syekh Al-Islam. Corak dan gaya dakwah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi yang menyerang kota Palestina dan pembantaian sadis yang dilakukan oleh kaum Tatar di Baghdad. Namun, di sisi lain, beliau melihat banyaknya penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bid'ah yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber utama dari kelemahan umat Islam dalam menghadapi musuhnya, baik yang nyata seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu. Kepribadian Ibnu Taimiyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid, beliau juga dikenal dengan mujadid. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang mengada-ngada dan tidak memiliki sumber dari Al-Quran maupun Sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bid'ah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya. Dari aspek wilayah kekuasaan, umat Islam menghadapi perpecahan dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil dan kelompok-kelompok yang berkoalisi dengan musuh Islam. Namun dalam bidang keilmuan, umat Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan lahirnya ulama dan tokoh dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pula, Ibnu Taimiyah memutuskan untuk berdakwah dan berjihad dengan pedang dan pena. Syekh Al-Islam meninggal dunia di penjara karena berjihad melawan penguasa zalim dari Mughal Tatar. Namun, ia tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Dengan media itu, buah pikirannya tidak dapat dipenjara sebagaimana tubuhnya yang dipenjarakan. Karena karya tulisannya yang sangat banyak, diantaranya Majmu' al-Fatawa, Ar-Radd ala al-Mantiqiyin, Muqaddimah fi Usul at-Tafsir, Siyasah Asyariyah, Akidah al-Wasitiyah. Kemudian teologi Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti dikatakan Ibrahim Mazkur adalah sebagai berikut. A. Sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan Ahadis. B. Tidak memberikan ruang gerak kepada akal. C. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. D.
Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Berikut ini merupakan pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. Yaitu 1, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulnya. Sifat-sifat dimaksud adalah yaitu A, sifat salabiyah, yaitu qadim, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyat. B, sifat ma'ani, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. C, sifat khabariyah, sifat yang diterangkan Al-Quran dan Al-Hadis walaupun akal bertanya-tanya tentang maknanya, seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah ada di langit, Allah ada di arsy, Allah turun ke langit dunia, Allah dilihat oleh orang yang beriman di surga kelak, wajah, tangan, dan mata Allah. D, sifat idhofiyah, yaitu sifat Allah yang disandarkan atau diidofkan kepada makhluk seperti Rabbul Alamin, Khaliqul Kaun, dan lain-lain. 2, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasulnya sebutkan seperti Al-Awwal, Al-Akhir, dan lain-lain. 3, menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah tersebut. Dengan A, tidak mengubah maknanya kepada makna yang tidak dikehendaki, lafad min ghairi tasrif atau tekstual. B, tidak menghilangkan pengertian lafaz min ghairi tahlil. C, tidak mengingkarinya min ghairi ilhad. D, tidak menggambar-gambarkan bentuk Tuhan baik dalam pikiran atau hati apabila dengan indra min ghairi takhif at-takhif. E, tidak menyerupakan apabila mempersamakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Dalam masalah perbuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengikuti 3 hal, yaitu A, Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. B, manusia adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak serta secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. C, Allah meridhoi perbuatan baik dan tidak meridhoi perbuatan buruk. Dalam masalah sosiologi politik, Ibnu Taimiyah berupaya untuk membedakan antara manusia dengan Tuhan yang mutlak. Oleh sebab itu, masalah Tuhan tidak dapat diperoleh dengan metode rasional atau dengan akal, ya, setelah berubah, baik metode filsafat maupun teologi. Begitu juga keinginan mistis manusia untuk menyatakan dengan Tuhan adalah suatu hal yang mustahil. Dikatakan oleh Watt bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mencapai klimaksnya atau tungtungnya dalam sosiologi politik yang mempunyai dasar teologi. Masalah pokoknya terletak pada upayanya membedakan manusia dengan Tuhan yang mutlak. Oleh sebab itu, masalah Tuhan tidak dapat diperoleh dengan metode rasional, baik metode filsafat maupun teologi. Begitu juga keinginan mistis manusia untuk menyatu dengan Tuhan adalah suatu hal yang mustahil. Ya, untuk selanjutnya yaitu perkembangan salafiyah di Indonesia. Perkembangan salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan Persatuan Islam atau Persis atau Muhammadiyah. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologinya sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Sementara itu, para ulama yang menyatakan diri mereka sebagai ulama salaf mayoritas tidak menggunakan pemikiran dalam membicarakan masalah teologi atau ketuhanan. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa Salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi ajaran atau aliran mazhab atau paham golongan sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok Islam klasik lainnya. Salafiyah bahkan sering dilekatkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah
di luar kelompok Syiah. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.